Ya akhirat selalu bertemu ya Rasulullah. Bawa cintaku dalam rindumu setiap saat kejap dan waktu ku bawa kamu dalam doaku dalam sujudku setiap waktu dalam sujudku setiap waktu ya jalan duhai jamaah jagalah iman dan akidah ilmu padamu selalu menyatu dalam doaku restu dan rindu dalam doaku restu dan rindu ya Rasulullah. Ya Allah, pertemukan kami nanti atas cintamu bukan diriku dan bukan kamu Allah yang satu satukan kita di dalam zikir manakib kita
kita di dalam zikir manaqib kita ya Rasulullah. Ya Allah, semua jamaah yang susah kasih senang ya Allah, semua jamaah yang miskin kasih kaya ya Allah, semua jamaah yang kurang kasih cukup ya Allah, semua jamaah yang sakit kasih sembuh ya Allah. Juga 4 lagi nggak usah terusin. Kenapa? Nanti kita bakal tangis-tangisan dah, kita gembira aja dah ya. Semoga tawakupan kita akan menambah keimanan kita, juga menambah nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan limpahan syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di penghujung bulan Sya'ban ini senantiasa Allah pelihara kita punya iman, Allah pelihara kita punya Islam, Allah kuatkan kita punya sehat, Allah afiatkan kita punya umur, juga Allah panjangkan umur yang manfaat dan barokah. Salawat salam untuk Rasul kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat abi takzimi, yang sangat kita hormati guru dan orang tua kita Abah Ki Haji Bagus Al-Mubarak, juga Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau tidak ada di tengah kita, namun rasa dan cintanya ada di tengah-tengah kita. Semoga guru kita tambah mustajab doanya, tambah sehat, tambah panjang umur, tambah mustajab doa. Juga kepada segenap imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus pada malam hari ini imam manaqib kita, yaitu guru dan orang tua kita Ustadz Riman Rian Sa'al Jualiani atau Kiai Kobra. Semoga ditambah mustajab doa, dikuatkan, dilanggengkan istiqomahnya oleh Allah.
Ustadz Sarifuddin beserta jamaah, juga yang saya hormati dari keluarga besar Mama Ikang, juga keluarga besarnya Ustadz Kobra, juga keluarga besarnya Bang Nurdin, Tuanana, juga kepada segenap adik remaja jamaah manakib yang dimuliakan Allah. Pada detik dan malam hari ini tidak ada kata yang paling indah selain ungkapan syukur hanya kepada Allah. Sebagai analogi kegiatan kajian kita setelah 1 tahun kita meniti, menata iman dan keyakinan kita kepada Allah dalam hati, pada detik dan malam hari ini menyampaikan daripada bagaimana kekuatan iman kita nanti setelah kita kembali ke rumah kita pada bulan suci Ramadan, juga membawa ilmu yang kita dapatkan di majlis ini kita terapkan di rumah tangga kita masing-masing. Sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya tinggal beberapa hari lagi kita akan mengadakan ibadah tahunan kita, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka Majlis Zikir Hubul Mustafa tawakupan sekarang, sebelumnya juga tawakupan di Majlis Zikir Nurul Salam, sebelumnya lagi penutupan tawakupan di Kolbun Salim, sebelumnya lagi juga belum lama tawakupan di Majlis Zikir Anwarul Qulub Subang, yang terakhir besok malam Rebo tawakupan di Majlis Zikir Getaran Kolbu. Setelah itu kita selama bulan suci Ramadan masih bisa bertemu dan bertatap muka kembali bersama dengan guru kita Abah Kiai Bagus Al-Mubarak, juga guru besar kita Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Waktunya perkiraan sekitar jam 11 ya Mas ya. Jam 11 baru dimulai acaranya. Maka kami mengundang besok kita tawakupan di Majlis Zikir Getaran Kolbu. Jamaah yang berbahagia, bahwasanya terkadang manusia ini diberikan hidup oleh Allah dua pilihan ya. Dua pilihan karena apa? Karena Allah memberikan daripada pasangan hidup serba berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada susah, ada senang. Sebenarnya pasangan itu berderek dengan kita. Ketika kita didatengin senang, siap-siap kita akan datang susah. Setiap kita dikasih susah, siap-siap akan diberi senang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia itu hidupnya pengen senang terus, betul nggak? Agak mau susah, senang baik pengennya. Bini pengennya baik, laki pengennya nurut baik, pengen kita. Tapi Allah kasih, kalau selamanya senang nggak ada susah, ibarat kata panas kagak ada hujan, enak apa enggak? Enggak enak. Makanya ketika kita sedang dikasih ujian susah, jangan sedih, karena di balik kesusahan akan ada kesenangan yang sedang menanti kita. Ingat, berapa derajat muliamu di sisi Allah dan manusia, berapa banyak jumlah mulut yang mencacimu engkau dalam keadaan sabar. Coba kita baru diomongin 2 orang di Romano udah, aduh kok saya begini salah, betul nggak? Berapa banyak cacian yang mencacimu engkau tetap sabar, maka siap-siaplah akan naik derajat di sisi Allah dan juga di manusia. Berapa banyak kau mendapatkan kesulitan hidup, susah, udah bagan wakil alam dah bagi kita ya. Susah, belangsak, macam-macam, maka siap-siaplah akan Allah siapkan kesenangan. Akan tetapi ada cerita nih, cerita ini insya Allah kan kurang jawab. Hah? Ya, coba nih di setel biasa gede Coba sebuah per bawah, sebuah per bawah.
Udah. Bas. Oke. Ada cerita bahwasanya itu ada seorang pegawai bank. Kata tukang pegawai bank ini ngomong sama Ustaz, datang dah ke Ustaz Kobra, ya kan, atau ke Ustaz Nurdin, ya, amin, ya, datang, atau ke Ustaz Nana, atau ke Ustaz Sarifudin, datang nih, Pak Ustaz, ada apa? Saya sholat saya rajin, zikir kagak pernah putus, di mana ada kegiatan saya sampai, istiqomah nggak pernah saya tinggalkan, tapi kok orang yang biasa-biasa aja dia ngaji kagak pernah, sholat juga kagak pernah saya liatin, apalagi zikir istiqomah tidak pernah hadir. Kok dia tiba-tiba kebeli sawah, kebeli mobil, rumahnya kebangun, motornya baru, duitnya banyak, rumah tangganya bahagia. Kata orang yang ahli ibadah ngomong sama Ustaz, dijawab dah sama Ustaz Abi Suherman Harumain, begini bang, sekarang abang duduk dengan saya berdua, tiba-tiba bang ada orang ngamen nih. Orang ngamen itu kita lagi panas-panas, udah musiknya kagak akur sama lagunya, suaranya kagak bagus. Kira-kira abang buru-buru ngasih gak? Bagus. Buru-buru ngasih gak? Buru-buru ngasih biar dia mantau, bener gak? Iya. Biar dia pergi, bener gak? Udah pergi sama pergi, ya kan? Kenapa? Suaranya nggak bagus, musiknya juga nggak enak didengar. Satu lagi bang, ada seorang penyanyinya ini cakep, kemudian suaranya bagus, musiknya enak, musik pas banget dengan kehidupan kita. Kira-kira itu pengamen yang musiknya bagus, pengamennya bagus, juga suaranya bagus, lagunya pas sama kita. Kira-kira kita tungguin sampai sudah apa langsung kita kasih? Tungguin. Jujur ya. Itu musiknya enak, nyatu banget sama kehidupan kita, ya kan? Suaranya bagus, kena banget dengan kita. Itu kira-kira kita habisin apa nungguin habis apa langsung kita kasih? Nungguin habis. Nungguin habis dulu kok, karena musik resep ya. Iya. Lagi dengerin ya kan, lagi dengerin musik, enak nih, dengerin terus bang, belum dikeluarin raciannya. Tapi kalau udah selesai kita kasih, bisa nggak satu lagi? Oh bisa, ditambahin. Nah ini kisah, ini masuk akal dan bisa dicerna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang yang taat ibadah, ketika ada orang yang ngikutin apa yang diaturkannya, menjauhkan apa yang dilarangnya, dia tambah dekat kepada Allah, nyatu dengan apa yang diperintahkan Allah. Itu ibarat kata orang yang ngamen, musiknya pas, suaranya pas, lagunya pas, enak didengar, sesuai dengan kehidupan kita. Didengerin dulu baru dikasih, dinikmatin dulu baru dikasih. Nah tadi ibarat kata orang yang ngamen, suaranya nggak bagus, musiknya nggak bagus, nggak masuk dengan kehidupan kita. Jangankan masuk dalam kehidupan kita, denger aja udah nggak enak, buru-buru dikasih. Ibarat kata orang yang tadi kok, yang kagak ngapain ibadah kagak, udah dikasih, udah terbit, dijor. Padahal itu semuanya adalah istijroj. Nauzubillahi min. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, milih mana dalam kehidupan kita? Milih dalam aturan Allah, ketetapan Allah, tetapi tidak dilebihkan apa-apa, cuma dicukupi. Pengen punya mobil, cukup duitnya. Pengen bangun rumah, cukup duitnya. Pengen beli emas, cukup duitnya. Pengen beli tanah, cukup duitnya. Atau memilih, mau pengen beli rumah, duitnya lebih. Duitnya lebih nih, mau beli mobil, duitnya lebih. Mau beli sawah, duitnya lebih. Saking lebihnya itu duit kagak bisa diguntingin, nggak akur. Milih mana kok kira-kira?
Makanya kalau kata orang tua saya, udah itu mau jangan segala lebih, yang pas kata hidupnya pas-pasan. Pas pengen motor punya duit, ya. Pas pengen rumah punya duit, ya. Pas pengen mobil punya duit, itu hidup. Ada satu cerita yang menarik buat kenang-kenangan dari Petawa Kupon kita malam hari ini. Ada seorang petani yang sangat miskin, hidupnya di tengah-tengah perkampungan, tapi dia punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu petani miskin itu punya seekor kuda. Kenal kuda kok? Kuda yang sangat putih bersih, tinggi besar, tegap. Siapapun memandang pasti ingin memilikinya. Saking sayangnya itu petani, walaupun dia kagak punya duit, kagak dijual. Walaupun gak punya beras, gak dijual. Ditahan aja tuh kuda. Sampai datang seorang saudagar kaya membeli itu kuda dengan harga yang sangat mahal, nggak dijual juga sama petani. Apa kata orang kampung? Ya dasar petani goblok katanya. Bukannya dijual itu kuda, dijual 1 beli 10 juga bisa, beli 20 juga bisa. Kenapa nggak dijual? Enggak, ikutin aja. Saya mau ikutin, saya rawat aja, saya jagain. Sekali waktu begitu tawaran tuh ke orang kaya tadi pergi, itu kuda ditaruh di kandang kuda, dirapiin, dirawat. Sore dikasih makan, pagi dikasih makan, malam ditutup kandangnya, pagi-pagi dibuka, kudanya hilang. Teriak orang kampung, orang kampung mulutnya berisik ya. Emang dasar tolol. Coba kalau dijual kemarin, kuda udah hilang, ya kan? Emang dasar goblok ya, dasar petani goblok. Bukannya dijual, sekarang kuda lu hilang, rasain. Apa kata petani tadi? Alhamdulillah, semua sudah qadarnya Allah. Lama kelamaan dapat 1 minggu, tiba-tiba kuda itu pergi ke satu hutan, datang lagi ke kandangnya, bawa 5 ekor kuda yang gagah-gagah, yang gagah-gagah, hingga masuklah ke dalam kandang. Orang kampung teriak lagi baik, balik lagi kudanya ya, bawa temen lagi. Wah, emang luar biasa ini kata petani. Emang untung ente dah, pokoknya untung gak lu jual kemarin ya kan. Kalau lu jual kagak ada kuda tuh di kandang, kata orang kampung. Akhirnya kuda itu dirawat sama anaknya. Tuh kuda-kuda liar dijinakkan sama anaknya. Tiba-tiba sedang naik nanti kuda itu, anaknya jatuh dari kuda, patah kakinya kakinya patah. Apa kata orang kampung? Rasain. Kata gue dijual tuh udah ya kan, dirawat, anak lu patah kakinya tuh, kata orang kampung. Apa kata petani tadi? Alhamdulillah, semuanya sudah qadarnya Allah. Jika cerita hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terjadilah peperangan di satu kampung. Semua anak-anak muda dikumpulkan untuk ikut berperang, kecuali anak petani tadi. Kenapa? Karena kakinya patah, cacat. Lama berlangsung lama, datanglah para orang-orang tua tadi, datang kepada petani tadi dengan nangis, wajah yang bersimpahkan air mata, kesedihan yang mendera di dalam dirinya. Untung katanya anak lu kagak pergi, anak gue pergi pada mati, kalau balik lagi. Makanya di situ kita bisa satu ambil hikmah bahwasanya Allah itu maha, takdirnya tidak pernah. Jadi ketetapan Allah kita jaga. Jangan bangga dengan orang yang rumahnya lebih bagus dari kita ya kok ya. Rumah bagus dia yang nempatin dia, kita mah kagak, bener gak? Jangan bangga orang-orang itu iri, dia punya mobil mewah, mobil kita kagak nunggangin, bener gak? Jangan iri tetangga punya duitnya banyak juga kita nggak dikasih, betul nggak? Cukup syukuri apa yang diberikan Allah kepadamu dan kepadaku, maka nikmati jalan takdirnya yang Allah berikan kepada kita. Jangan iri
terhadap takdir yang diberikan Allah kepada orang lain. Maka pada kesempatan detik dan malam hari ini, yuk sama-sama semuanya kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena sudah tawakuban pengajian, yuk rame-rame kita kembali kepada Allah. Kita tidak bisa makan kalau tidak kita dikasih makan oleh Allah. Tidak bisa pakai baju kalau tidak dipakai baju sama. Tidak bisa mandi kalau tidak dimandikan sama. Tidak bisa tidur kalau tidak ditidurkan oleh. Tidak bisa bangun dari tidur kalau tidak dibangunkan oleh. Tidak bisa melangkah dan bergerak tubuh kita kalau tidak dilangkahkan dan digerakkan oleh. Tidak bisa terucap kalimat dengan indah, pendengaran yang begitu syahdu dan menyentuh hati kalau tidak hatimu dan pendengaranmu dibukakan oleh. Jadi begitu namanya kembali. Kita kembali sama Allah. Jangan songong jadi manusia mah ya. Jangan mentang-mentang bisa dandan. Empok cakep apa kok bedak bela-bela, ya kan? Empok baju cakep lo sono beli di toko ono apa namanya di Bancong, ya kan? Empok segala cakep banget kok dibeli sama Mang Komar gitu ya kan. Maka di sini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jangan nyanjung manusia, jangan berharap kepada manusia. Sanjunganmu terhadap manusia, terhadap makhluk, juga ketergantunganmu terhadap makhluk akan mengecewakan dirimu. Betul nggak? Iya. Jadi supaya hidup kita tidak kecewa, cukup ilahi anta wa ridhoka ma. Makanya kalau sudah kita kembali kepada Allah, rumah tangga kita ada dalam aturan Allah, suami dan istri ada dalam cintanya Allah. Maka kalau kita ingin menjadi pelayan-pelayan Allah, bini mah gampang kok. Bini mah nih, dengerin bini. Kalau bini tugasnya cuma ngapain kok? Pokoknya bini tugasnya cuma melayani suami. Oh sama. Bahkan kok lagi waktu sholat nih, waktu johor. Biasa johor kan wadon gerah dia mandi, kakinya baru pulang dari kolahan dia kan, begitu mandi ya kan, waktu johor masih ada setengah 1 jam lagi, ya orang baru jam 2 ya kan, lakinya pulang, bininya mandi kan, kalau wadon habis mandi kan lanang gak bener ya, lakinya pulang tuh ngetok pintu, begitu ngetok pintu ngajakin lakinya, ngajakin, bini kagak mau, itu dosa kok, layani dulu laki kok. Empok layani laki dah. Oh iya begitu layani. Enggak. Nah kewajiban kita bagaimana? Empok kunci surga gimana tanya? Kunci surga empok mah di laki. Pokoknya di awang. Biasa yang nyambut awang tuh janda itu ya. Awang, jangan awang. Kenapa? Karena empok kewajiban empok sholat saja. Laki nggak ridho, nggak bisa keterima empok. Montal itu, montal. Soal apa namanya? Ya udah bang, ayo udah buruan, gue mandi lagi dah. Oke, mandi kayak gitu ya. Kenapa? Karena di dalam kewajibanmu melayani suamimu ada di situ juga kewajibanmu terhadap Tuhanmu. Begitu juga laki. Lelaki juga sama. Ketika kita ini sedang capek-capeknya, sedang lelah-lelahnya, bini ngajakin pergi untuk ke pasar, pergi untuk kondangan, temenin. Kenapa? Kewajibanmu mendampingi istrimu. Kayak tadi saya buru nih ini udah jam 7 ini, antar dulu ke Garon. Gua kan jauh ya. Gua buru nih udah jam 7 nih, udah ke Garon dulu, siap dari Tuan Putri saya pergi ke Garon. Bagian bangun naik motor dulu. Mana dulu menurut tawakupan, mana gitu bagus sudah yang baik ya kan, bagaimana nih caranya nyampe dibaik-baikin kita mah, rokok ya kan, macam-macam dah, udah mengaji nih, udah tadi mau ketinggalan, udah mulai tadi kita, ya kan? Kenapa? Karena walaupun kita lelah, walaupun kita letih, tugas seorang suami dampingi istrimu. Itu juga kewajiban kita kepada Allah, mendampingi istri kita, nemenin anak. Kadang-kadang orang lanang kan bapak nemenin anak. Lu jangan salah itu, bener nggak? Pulang dari kerja capek Mang Komar, ya kan? Itu anak minta ditemenin main, mata ngantuk buat temenin main, temenin. Kenapa? Kewajiban kita. Karena kita menemani anak bermain, kita juga sedang melayani Allah Subhanahu wa taala. Ibu nyediain kopi, itu sama sedang melayani Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah bukan sholat saja, bukan zakat saja, bukan zikir saja. Nyediain kopi ibadah, nyuci baju ibadah. Oh, jangan salah nyuci.
Nyuci baju tuh, kok dengerin. Empok nyuci baju kan rendam dulu tuh. Terus diperas. Habis diperas jemur. Itu kan netes tuh airnya. Sebanyak tetesan air yang menetes, dosa empok habis, dosa bapak empok habis, dosa emak empok habis, bersih semuanya. Nyuciin baru baju suami, ya kan, belum kolor, ya kan, belum celana lepis, belum jaket, belum kain. Semakin banyak tetesan yang menetes, semakin habis. Kenapa? Nyuci baju suamimu itu pun ibadah kepada Allah. Ini kadang-kadang orang Badung ngomong dia ngaji katanya, sembahyang dong, belum sembahyang disuruh nyuci. Sembahyang itu batal kalau kau menolak perintah suami. Bahkan Senin Kemis nih, lakinya melarang dia puasa baik itu dosa nggak boleh. Ini biar tahu, kalau udah ngaji dilanggar lagi, jangan kok ya. Jaga. Kenapa? Ibadah bukan sholat saja, ibadah bukan puasa saja. Nih mandiin bocah jangan salah. Setelah mandiin bocah itu kan disisirin rambutnya ya. Setiap, kalau keterangan ada disisir aja kan, sisir rambut anak kita ini disisirin. Rambutnya disisir banyak nggak kira-kira? Yang kena sisir banyak nggak? Kecuali botak ya. Banyak nggak? Banyak. Sebanyak rambut dia kena sisir itu, dosamu dihapuskan, ayahmu dihapuskan dosanya, ibumu dihapuskan. Tuh dosanya. Alhamdulillah. Itu apalagi nyisirin rambut laki. Keren. Kayak ketua Nana rambut tuh. Disisir nyangkut. Iya, sisirin. Jadi sisiran rambut laki, dipakein bedak. Pernah pakai bedak laki, Pak? Masya Allah. No, nyinget Mang Komar mana no? Iya. Bukan depan Mang Komar doang, Mang. Saya mah, iya kan. Pulang ceramah langsung buka baju, iya kan. Pakai kain, kipas angin, ditempelin muka nih. Di make over, iya kan. Emang muka saya hitam, ya kan? Bahkan dipakai apa gitu begini juga, ya kan? Ya tapi ada beningan dikit lah, ya. Beningan dikit. Kenapa? Karena dia tahu setiap polesan bedak, setiap tepelan kapas, tetesan air itu menghapus dosa dia, juga dosa orang tuanya, juga dosa ibunya. Alhamdulillah. Itu nih puasanya dimakan, ya. Orang lagi puasa katanya ngomel baik. Nah, baik-baik nih, baik-baik. Karena puasa itu bukan saja menahan lapar dan dahaga. Puasa so'imun artinya nyengker atau nahan. Nih besok puasa nih. Emak-emak, bapak-bapak pengen ngomel, tahan. Pengen ngomelin lagi, tahan. Pengen gendeng, tahan. Pokoknya kalau pengen ngapain aja bulan puasa, pengen ngomel, pengen gendeng, pengen maki-maki, pengen nyaci maki, apa baik kan, gereng-gereng, tahan. Keluarin semuanya ke pantat biar tidak menjadi dosa. Ini lagi puasa enteng banget mulut. Iya katanya emang lanang katanya jeduk baik dari pagi tidur dia kata orang tahu katanya lagi puasa, ya kan. Bangun apa bang? Mana kayak buat nyari baju lebaran cari. Nanti rezekinya bakal ada. Ingat, orang yang melakukan ibadah puasa menahan dirinya maka akan diberikan oleh Allah sejauh mana ia bertahan dalam kehidupannya. Oh tahan aja ya, pengen ngomel tahan, abang juga pengen ngomel tahan. Intinya bulan puasa banyakin nyengir, gede sama laki nyengir ke, kesel sama bini nyengir ke. Jangan terlalu kita diikuti dan juga mengikuti hawa nafsu yang sedang bergejolak di dalam tubuh kita. Saya rasa cukup itu saja daripada menyampaikan tausiah. Yuk sama-sama kita berzikir. Nanti habis ini kita akan menemani guru kita untuk di paguyuban anak bule ya, orang bule ya. Pulau ke paguyuban pulau apa? Ke paguyuban kampung pulau. Ayo kita zikir bareng-bareng. Itu aja udah ya. Terima kasih hadiahnya, Bro ya.